minas sholihin. Ya Rabbi, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, "Wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Anak yang soleh itu menjawab, "Wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tempat, yaitu tumpukan di padang pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Nabi Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadaynahu bizibhin azim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk ikhtibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat rasa bahagia meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah penyembelihan Nabi Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa anak hanyalah sebuah titipan. Anak tetapi pun mahalnya, begitupun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini yang membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi dengan penuh ketulusan. Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana makna kurban. Arti daripada kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Nabi Ismail meski usia masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapat terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan. Atas dasar kesolehan dan kesabaran yang ia miliki, ia pun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Pergantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi zaman dahulu pada zaman dahulu adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapa, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk kesempurnaan dan kemuliaan. Karena itu, membunuh
atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain. Alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya ketika untuk mengantri dalam sebuah loket perjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lalu lintas menyala, dan lain sebagainya. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang sangat istimewa ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah amal kita dari sebelumnya sampai saat ini dan seterusnya diterima dan dicatat sebagai amal ibadah yang layak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala Allahu minna wa minkum tilawatu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa rad'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wansur ibadatal muwahhidin wansur man nasara ad-din wahdul man qatala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa'd karamika ila yaumiddin. Allahumma irfa' 'anna al-bala والوباء والزلازل والميحن وسوء الفتن والميحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وماليزيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله،
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi 'azza wa jalla akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngiring sambil takbir siap saos. Jalanipun atau lagi duduk ya. juga saja aja beresponsor di haja. Saya harus kayak satu bahasa tengah. Apa pula kau lebih apa pula keadaan saja aja kegiatan juga bisa apa pun laku ini soalkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahbaihi wa ashabihi wa ansarihi wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin. ثم إلى أبوي جميع ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى وجه نبي الكثير عليه السلام وإلى سلطان الله الشيخ القادر الجيلاني وسلطان العلماء أبي زيد بن عبد السلام وخصوصا إلى أرواح جميع الحكمة وإلى أرواح جميع العلماء العاملين والمصنفين والمفسرين والمحدثين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبرها وخصوصا إلى أرواح جميع الجمهور من المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.